Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga kalau nggak salah ya di mata kuliah Kapita Selekta Biotek. Nah, pada pertemuan kali ini, kita sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan membahas topik yang menarik berkaitan dengan bioteknologi di bidang pertanian, isu-isu atau teknik, atau mungkin kebijakan, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan coba membahas salah satu isu yang sensitif, yang tabu, ya, yang ini hati-hati nanti kalau berdiskusi jangan terlalu keras ya, coba sampaikan dengan santun dan didukung dengan fakta ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Sehingga diskusinya lebih terarah dan lebih bisa diterima ya, tidak hanya sekedar pokoknya begini, pokoknya begitu. Oke. Sekarang di pertemuan ini kita akan membahas satu artikel ya, ini diterbitkan kapan ini ya? Tahun 2017 atau 2018 ya. Jadi saya kira masih di bawah 10 tahun, masih layak untuk didiskusikan ya. Artikel ini diberi judul dengan sebuah kalimat pertanyaan. Jadi, apakah sudah waktunya mendefinisikan pertanian organik? Tidak dapatkah GM itu genetically modified atau tanaman transgenik disertifikasi sebagai ya berhak mendapatkan sertifikasi organik ya, GM crop atau hasil-hasil pertanian dari tanaman transgenik itu berhak tidak disertifikasi sebagai produk-produk organik. Nah, ditulis oleh Husaini dan Sohail ya. Ini dari India dan dari Oxford. Oke, kita mulai perlahan-lahan. Saya harap bisa diperhatikan baik-baik. Tantangan untuk memproduksi bahan-bahan makanan yang sustain, yang ramah lingkungan, yang tidak mengganggu ekologi, yang menyehatkan tanah, yang menyehatkan manusia, tanpa merusak lingkungan, itu untuk memberi makan manusia yang populasinya terus meningkat, itu menjadi topik-topik yang sangat hangat, ya. Jadi pertanian yang akhir-akhir ini, sebagaimana pertanian industri, karena niatnya adalah untuk mencari untung, maka bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dan dijual dengan harga yang kompetitif. Oleh karena itu, biasanya tidak memperhatikan output atau input atau konsekuensi berkaitan dengan praktek-praktek pertanian tersebut. Yang umumnya itu menggunakan bahan-bahan kimia ya, baik pupuk kimia atau pestisida kimia, hormon sintetik dan sebagainya dalam rangka untuk meningkatkan hasil produksi tanaman pertanian tersebut. Bahkan kalau di sini disebutkan dia pertanian organik pun itu juga tidak akan sustainable ya untuk jangka waktu yang lama. Jadi akan terbatas. Nanti kalau kita masuk lebih dalam, ini berkaitan dengan input ya kan, kalau tanaman organik misalnya dia harus dipupuk dengan menggunakan apa? Manure ya, atau pupuk kandang. Itu dari mana pupuk kandangnya? Berarti dari peternakan. Seberapa besar peternakan yang bisa mensuplai agar tanaman organik itu layak diproduksi dalam jumlah yang mencukupi populasi manusia saat ini. Ya, nanti akan ada
macam-macam, nanti kita bahas di akhir ya. Jadi ini pembahasan dari sudut pandang bioteknologi ya, bukan dari sudut pandang environmentalis atau pakar-pakar lingkungan. Jadi saya akan mencoba menjelaskan dari sisi bioteknologinya bagaimana istilahnya logika-logika atau argumen-argumen yang dibangun agar tanaman GM ini atau transgenik ini selayaknya diterima sebagai tanaman atau produk organik atau sesuai tidak dengan konsep pertanian organik. Oke, nah itu contoh. Nah, salah satu solusi yang mungkin ditawarkan untuk saat ini karena kerusakan lingkungan yang terus-menerus gara-gara pertanian industri tadi, ya, atau mungkin organic farming yang nanti tidak cukup signifikan untuk memberi makan penduduk dunia, itu adalah eh, teknologi pertanian dengan menggunakan tanaman transgenik dan aquaculture. Aquaculture ini berarti menanam di air ya. Ini bukan ya mungkin semacam hidroponik, tapi mungkin lebih tepatnya bagaimana kita memanfaatkan media-media berupa air itu untuk menghasilkan produk-produk tanaman yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Misalnya ada danau, itu kan bisa tidak ada naungan, sinar matahari terus datang terus-menerus, ya kan, intensitasnya tinggi, kemudian airnya juga melimpah, bisa tidak kita bercocok tanam di danau atau di laut, itu, atau di mana yang medianya tidak tanah, atau di dalam gedung medianya air, gitu ya. Karena kalau tanah itu spesifik di tempat tertentu, artinya kalau kita harus memindahkan tanah ke dalam gedung, tentu akan rumit. Selain juga kalau dipakai berulang-ulang, maka nutrisi unsur hara yang ada di tanah juga akan semakin habis di tanah yang ditranslokasikan ke gedung. Tadi misalnya kita misalnya mau nanam sesuatu di dalam gedung gitu, ya. Nah, ini salah satu eh, alternatif yang bisa dipakai, yaitu GM atau GMO, Genetically Modified Organism atau Genetic Modification ini, tanaman yang rekayasa genetika atau transgenik, kemudian dengan aquaculture. Nah, tapi GMO itu sampai saat ini mungkin masih kerasa orang-orang masih ragu bagaimana tentang keselamatan atau konsekuensi kesehatan kalau misalnya mengkonsumsi tanaman-tanaman transgenik ini. Jadi ada semacam uh, ketakutan yang kekhawatiran ya, bukan ketakutan ya. Kalau ketakutan kan ketahuan apa. Ini kekhawatiran. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Kalau di sini sebutnya sebagai unknown fear. Jadi ketakutan yang tidak diketahui. Kita sebenarnya takut dengan apa? Ya, atau serupa dengan Frankenstein. Nah, ini monster yang di kartun itu ya. Oke. Nah, sekarang diskusi yang akan berkembang nanti di bawah yang dibawakan oleh artikel ini berkaitan dengan kenapa atau mengapa organik, ya maksudnya pertanian organik atau produk-produk organik itu tidak bisa mengikut sertakan tanaman GM, ya, misalnya padi, ya. Kalau seandainya padi yang transgenik itu dibudidayakan secara organik. Jadi ada tanaman transgenik dibudidayakan secara organik, itu layak tidak mendapatkan sertifikat sebagai produk organik. Oke, pendahuluan. Jadi tahun 1900 itu diketahui populasi terus meningkat, ada 1,6 miliar orang itu. Nah, kemudian muncullah konsep yang berkaitan yang dikenal saat ini dengan nama revolusi hijau, baik melalui intensifikasi ya ataupun ekstensifikasi. Atau kalau di sini disebutkan melibatkan bagaimana mekanisasi pertanian ya yang sangat ekstensif, sangat masif begitu. Jadi lahan itu
yang ini mungkin awalnya mungkin lahan tidur atau mungkin lahan yang terpakai untuk apa, dibabat, dibuat untuk produksi pertanian dalam rangka mencukupi kebutuhan manusia. Dan yang kedua adalah selain mekanisasi tadi, yaitu penggunaan varietas yang responsif terhadap pupuk sehingga menghasilkan panen yang tinggi. Ya, jadi muncullah varietas-varietas breeding baru hasil persilangan yang sangat responsif terhadap pemupukan, kemudian hasilnya dia menghasilkan panen yang lebih tinggi. Tahun 2017 itu populasi sudah mencapai 7,5 miliar dan diperkirakan akan naik menjadi 9,5 miliar di tahun 2050. Ini adalah masa kalian saat itu ya. Ketika kalian menjadi orang dewasa, saat-saat itulah kalian akan menyaksikan fakta ini. Ada sekian miliar, 9,5 miliar manusia yang ada di bumi dan semua itu butuh makan. Semua butuh makan di saat lahan semakin sempit, air semakin berkurang jumlah dan kualitasnya, ya kan? Karena dipakai untuk manusia, tadi lahan dipakai untuk transportasi, untuk pemukiman, dan lain sebagainya, perkantoran, ekonomi. Sehingga area atau lahan yang bisa digunakan untuk produksi tanaman pertanian itu menjadi berkurang. Nah, ini tentu membutuhkan perhatian kita ya untuk bagaimana mengantisipasi jumlah manusia yang sangat besar tadi. Nah, sekarang masuk ke jawab selanjutnya paragraf selanjutnya, dapatkah pertanian transgenik itu menawarkan sifat yang dapat mengantisipasi efek yang tidak menyenangkan atau tidak baik dari perubahan iklim. Jadi bisa nggak sih kalau misalnya ada perubahan iklim yang sangat drastis, ya kan, misalnya ozon berlubang, suhu naik, ya kan, radiasi ultraviolet, kekeringan, beku gitu, atau mungkin yang lainnya, atau tanah yang asam yang tidak memungkinkan tanaman-tanaman yang saat ini tumbuh itu untuk tumbuh saat itu. Maka bisa tidak tanaman pertanian atau tanaman transgenik ini memberikan solusi, ya? Atau dapatkah ini juga memfasilitasi teknologi-teknologi untuk konservasi sumber daya alam? Dia jawab, kalau singkatnya adalah ya, bisa. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana. Oke, jadi kalau pada tanaman transgenik itu kita bisa tanaman yang, mohon maaf, ini tanaman yang bisa beradaptasi untuk lingkungan-lingkungan yang seperti itu harus memiliki beberapa sifat yang utama, yang penting, yang vital, yang harus ada, yaitu tanaman yang tadi harus tanaman itu toleran terhadap panas, toleran terhadap kekeringan atau kekurangan air, toleran terhadap waterlogging atau rendaman air, jadi flooding atau banjir gitu ya, terendam, dia juga harus tahan terhadap salinitas, dan bisa efisien menggunakan air. Tadi dia terendam, dia tetap hidup, tapi ketika kekurangan air, dia bisa efisien menggunakan air. Juga efisien menggunakan nitrogen, ya, tidak boros, atau dia bisa mencari sumber nitrogen yang lain yang tidak hanya berasal dari pupuk. Early vigor atau ketika pertama berkecambah itu dia sudah kokoh gitu. Kalau kita kan pernah mendengar penyakit rebah semai gitu ya. Nah, ini sudah vigor gitu. Ketika dikecambahkan dia sudah kokoh dan tahan terhadap tadi lingkungan, faktor atau stres-stres abiotik. Tahan atau toleran terhadap suhu dingin dan suhu beku. Tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, tanaman yang semacam ini yang kemungkinan bisa bertahan kalau seandainya suatu saat kondisi bumi ini dengan jumlah penduduk yang sangat besar itu
menjadikan terjadinya perubahan iklim, ya. Nah, tanaman transgenik atau teknik-teknik untuk membuat tanaman transgenik itu memberikan akses atau jalan untuk meningkatkan, ya, eh, untuk ini ya. Jadi kita bisa mengembangkan sifat-sifat yang disebutkan tadi di atas itu dengan cara rekayasa genetika tadi. Karena dengan rekayasa genetika kita memungkinkan untuk transfer gen. Jadi kalau misalnya manusia saat ini dia sifat normalnya itu seperti itu, maka kalau misalnya dengan transfer gen itu ibaratnya kayak X-Men gitu ya. Dia memiliki beberapa sifat yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan. Kalau tanaman juga begitu, misalnya tanaman padi ketika terendam selama 1 minggu itu busuk, maka dengan sifat yang tahan rendaman, dia bisa tahan terhadap rendaman. Atau mungkin tanaman yang tahan kekeringan, atau dia bisa bersimbiosis dengan rhizobia gitu ya, yang kemarin kita pernah sampaikan. Itu tidak mungkin kita menyilangkan misalnya kalau ada tanaman rhizobium si legum gitu ya, kita silangkan dengan padi gitu. Harapannya agar padi ini bisa memiliki sifat untuk menyebabkan tanaman padi itu bersimbiosis dengan rhizobium. Kan agak sulit ya karena mereka sudah berbeda spesies dan tidak memungkinkan terjadinya persilangan. Nah, satu-satunya cara adalah mengambil sifat di tanaman legum ini untuk kita copy ke dalam tanaman padi sehingga tanaman padi ini mampu untuk mengambil nitrogen bebas di alam dengan bersimbiosis dengan rhizobium misalnya seperti itu. Itu mungkin. Nah, ini contoh beberapa sifat yang sudah ada, misalnya ada padi yang toleran terhadap rendaman, ya. Itu dengan mengekspresikan gen SUB1A. Oke, tanaman ini memproduksi hasil panen yang bagus bahkan saat terendam di bawah air, ya. Kondisi yang akan menghancurkan hampir semua tipe-tipe padi yang lain. Jadi kalau ada padi yang lain yang normal, yang liar, yang alami itu terendam dia busuk, mati. Nah, padi yang mengekspresikan gen SUB1A ini dia bisa bertahan dan tetap menghasilkan hasil panen yang baik. Atau yang lain misalnya tanaman jagung transgenik yang namanya Smartax ini diproduksi dengan menyisipkan 6 gen, yaitu 6 gen berkaitan dengan toleran terhadap herbisida dan insektisida. Ini sudah diterima di IPA ya, jadi di lembaganya perlindungan lingkungannya Amerika sama di Kanada. Kanada yang CFIA ini. Ya, ini contoh sudah diterima oleh atau disetujui oleh pemerintah. Kemudian ada lagi jagung yang drought guard ya. Jadi ini jagung yang tahan terhadap kekeringan ya. Ditanam di Amerika 2013 itu pertama kali, kemudian naik 15 kali lipatnya dari 50.000 hektar ke 810.000 hektar di tahun 2015. Jadi 2 tahun naik 15 kali. Ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap tanaman transgenik itu semakin luas ya, semakin luas. Ada lagi di sini yang jagung yang efisien memanfaatkan air, WEMA. Jadi Water Efficient Maize for Africa. Jadi jagung yang efisien pemanfaatan air untuk Afrika, karena kita tahu di Afrika itu kekurangan atau untuk mendapatkan sumber-sumber air, maka salah satu solusinya adalah menciptakan jagung yang bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang kering atau kekurangan air. Oke, itu contoh. Jadi kita mungkin kalau di tropis ya kadang egoisnya
kita sumber air melimpah, sinar matahari bersinar setiap tahun itu kan, apalagi iklimnya sesuai ya. Jadi karena kita menanam padi ibaratnya dongklek itu apa ya? Tongkat kayu ya dan batu jadi tanaman itu ya, plus kita nanam singkong nancepin batangnya aja tinggal tunggu sudah jadi singkong. Tapi ini tidak terjadi di negara-negara yang tidak seberuntung kita tadi, misalnya di Afrika ya kan, atau mungkin di negara subtropis ya, atau di Norwegia sana yang beku gitu ya, Greenland. Jadi ada daerah yang tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem pertanian yang normal ya. Nah, tentu kan kita terus tidak, ya wis jangan tinggal di sana kan, tidak seperti itu. Kita harus bagaimana caranya memberikan solusi agar lingkungan yang buruk atau yang kejam tadi itu bisa disiasati dan tetap menghasilkan hasil-hasil panen yang cukup untuk menghidupi masyarakatnya. Oke, yang lain ada GM rice dan canola. Jadi padi transgenik dan canola transgenik ini yang bisa mengikat nitrogen lebih efisien. Ya, sehingga dia membutuhkan pupuk nitrogen yang lebih kecil. Karena begitu, maka dia mengurangi mereduksi emisi NO2 ini maksudnya, NO2 yang kita tahu bahwa NO2 itu 300 kali lebih potensial untuk menyebabkan global warming dibandingkan CO2 yang dikeluarkan oleh asap kendaraan bermotor. NO2 itu macam-macam ya. Bisa dari pupuk nitrogen yang kemudian menguap, bisa juga dari limbah-limbah peternakan gitu ya. Itu bisa menyebabkan menghasilkan gas NO2 dan akhirnya dia kalau di atmosfer bereaksi dengan ozon, atau kalau tidak bukan bereaksi dengan ozon, dia akan membentuk selubung gitu ya di atas sana di atmosfer, sehingga terjadinya efek rumah kaca. Sinar matahari yang memantul dari bumi itu tidak keluar menuju luar angkasa, tapi kembali lagi ke bumi menyebabkan suhu semakin panas. Sama seperti ketika kalian masuk ke greenhouse, hangat ya seperti itu, panas. Karena sinar mataharinya, panasnya itu terjerat di ruangan. Oke. Oleh karena itu lebih jauh lagi, tanaman transgenik yang bisa tahan terhadap penyakit, tahan terhadap hama, dan lebih memiliki kemampuan untuk memfiksasi nitrogen, dapat mereduksi input berupa pestisida kimia dan pupuk sintetik. Oleh karena itu, ini lebih cenderung sesuai dengan prinsip pertanian organik. Jadi kalau misalnya kita menanam tanaman yang seperti ini, itu kita akan memupuk dengan pupuk kimia dalam jumlah yang lebih rendah. Kita akan menyemprot dengan intensitas yang lebih rendah atau lebih jarang ya, karena mereka sudah tahan terhadap serangga atau penyakit dan sebagainya. Sehingga input-input bahan sintetik tadi ke lingkungan itu semakin rendah. Oke. Nah, nanti bagaimana Pak kalau misalnya terjadi resistensi loh. Kalau dipupuk disemprot pestisida ya, mau insektisida atau fungisida kan mereka juga akan resisten juga pada akhirnya kan. Gitu. Sama seperti ketika misalnya mengkonsumsi tadi tanaman transgenik yang menyandikan racun-racun tertentu untuk hama dan penyakit. Oke, global meta analisis. Jadi meta analisis itu adalah semacam analisis yang menggunakan hasil-hasil penelitian ilmiah. Jadi dari seluruh dunia ini, misalnya contoh, saya ingin tahu seberapa parah sih pemberian pupuk nitrogen terhadap pertanian sehingga merusak lingkungan. Nah, dari topik ini saya mengumpulkan berbagai macam jurnal dari seluruh dunia, kemudian saya analisis secara statistik, kemudian muncullah kesimpulan. Oh, ternyata seperti ini. Itu namanya meta analisis, ya. Jadi analisis dengan menggunakan
jurnal-jurnal terbitan penelitian ilmiah ya untuk mencari satu kesimpulan. Jadi meta-analisis dari 147 studies ya. Kemudian dilaksanakan di 20 tahun terakhir, menunjukkan bahwa secara rata-rata teknologi GM itu adopsi teknologi transgenik tadi meningkatkan hasil panen dan keuntungan bagi petani. Jadi paling tidak dia naik 22% panen yang dihasilkan oleh petani dan keuntungan petani itu naik 68%. Panennya naik 22% atau seperlimanya, kemudian kalau keuntungannya naik setengah lebih atau separuh lebih. Nah, ini juga di saat yang sama itu mengurangi penggunaan pestisida sebanyak 37%. Jadi input pestisida yang ke lingkungan semakin rendah ya. Ini menyenangkan. Ada nggak yang tidak senang? Ada yang tidak senang adalah pabrik pestisida karena penggunaan pestisidanya jadi berkurang ya. Misalnya. Jadi selalu ada orang yang punya kepentingan. Oke. Apakah sudah saatnya mendefinisikan pertanian organik? Ya, maksudnya mendefinisikan tadi adalah apakah mungkin tanaman transgenik itu dimasukkan ke dalam kategori atau produk-produk tanaman organik jika dibudidayakan secara organik. Jadi motif utama atau norma itu produksi dari pangan organik itu adalah berasosiasi atau berhubungan dengan tidak adanya residu kimia dan memperoleh nilai nutrisi yang lebih tinggi ya. Jadi salah satunya itu. Jadi kalau kenapa orang pengen tanaman produk-produk organik, satu tidak ada residu bahan kimia, jadi aman dikonsumsi. Yang kedua, nilai gizinya lebih tinggi. Ini dipakai dahulu kala itu dengan berbagai cara, misalnya dengan rotasi tanaman atau penggunaan kompos atau pupuk kandang ya, kompos atau pupuk kandang. Yang pada saat ini itu tidak mungkin dilaksanakan di seluruh dunia, hanya di beberapa atau di daerah-daerah tertentu. Contoh, daerah yang akses terhadap pupuk komposnya tinggi. Yang kedua, daerah yang akses terhadap pupuk kandangnya juga tinggi. Sedangkan di daerah-daerah yang tidak ada peternakan atau daerah-daerah yang gondol di gurun gitu ya, ya tidak ada pupuk hijau gitu kan. Nah, ini agak sulit untuk mengaplikasikan teknologi pertanian organik. Oke. Jika itu yang terjadi, maka seharusnya ini golden rice itu atau padi yang mengekspresikan provitamin A itu ya, beta karoten ya, itu juga seharusnya bisa disertifikasi sebagai organik. Kenapa? Yang pertama dia memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan yang ini. Apa nggak bisa gara-gara dia memiliki nilai nutrisi yang tinggi hanya gara-gara dia diproduksi secara transgenik kemudian dia tidak mendapatkan sertifikasi sebagai organik gitu misalnya. Oke, di paragraf selanjutnya ini ada pernyataan dari International Federation of Organic Agricultural Movement ya, tahun 2005. Pertanian organik adalah sistem produksi yang menjaga kesehatan tanah atau mempertahankan kesehatan tanah, ekosistem, dan manusia. Ini biasanya berkaitan dengan larangan untuk penggunaan bahan-bahan yang diproduksi secara kimia atau sintetik, bahan-bahan kimia sintetik seperti antibiotik ya, hormon pertumbuhan, kemudian GMO, kemudian pestisida sintetik sama
pupuk sintetik itu biasanya sudah exclude, tidak boleh diaplikasikan dalam pertanian organik. Akan tetapi penggunaan misalnya koper, ya tembaga 2 sulfat, asam borat, piretrin, sulfur ya ini lime sulfur, tanah sulfur itu, sodium perkarbonat, rotenon ya, yang itu sangat beracun bagi kehidupan air dan dimungkinkan itu berhubungan dengan penyakit Parkinson atau bromometan ini ya, azadirachtin. Azadirachtin itu adalah bahan metabolit sekunder yang diekstrak dari tanaman Azadirachta indica atau Azadirachta, genus-genus Azadirachta, yang dia berefek terhadap serangga-serangga yang menguntungkan. Itu disetujui ya. Jadi kalau penggunaan bahan-bahan ini yang ternyata hasil penelitian itu menunjukkan bahwa dia berbahaya untuk kehidupan air atau mungkin berhubungan dengan penyakit Parkinson ini ya, atau mungkin mengganggu atau membunuh serangga-serangga berharga, itu diizinkan di pertanian organik ya. Sedangkan yang tadi itu tidak boleh. Ini sekarang, jadi di paragraf ini ke bawah nanti seakan-akan ada double standard ya, ada standar ganda antara pertanian organik itu harus seperti ini, tapi jadi pokoknya pertanian organik harus menyelamatkan lingkungan, tapi di satu sisi dia menggunakan bahan yang merusak lingkungan tadi, misalnya bahan-bahan kimia yang disebutkan barusan yang diklaim sebagai lebih organik begitu ya. Oleh karena itu di satu sisi penggunaan bahan kimia itu diizinkan sebagai pengecualian dan itu bertentangan dengan prinsip fundamental dari pertanian organik ya. Jadi yang penggunaan bahan-bahan ini yang saya sebutkan tadi di atas, dan nanti paragraf di bawah ini akan bicara tentang bagaimana itu terjadi ya, standar ganda dan sebagainya. Silahkan dibaca, banyak-banyak contoh di situ. Nah, sekarang ke yang selanjutnya adalah apakah unknown risk ya, resiko yang tadi mengkhawatirkan yang kita tidak tahu itu sebagai regulasi khususnya di R&D ya. Jadi apakah yang tadi ketakutan yang tidak beralasan itu bisa menjadi hal yang dipertimbangkan ya, khususnya di research and development. Oke, selain memberikan hasil yang menjanjikan, di satu sisi GM crop itu agak sulit untuk diaplikasikan, terutama di negara-negara yang berkembang karena adanya tingginya biaya regulasi ya. Jadi untuk menghasilkan atau merilis tanaman organik itu biayanya sangat tinggi di negara-negara berkembang. Berbeda dengan negara maju. Kalau negara maju kan rendah tingginya itu sudah terstandarisasi. Tapi kalau misalnya standar negara maju dipakai di negara berkembang, maka akan sangat mahal sekali. Oke. Dan ini contohnya itu lebih dari 20 juta dolar untuk mendapatkan sertifikasi yang layak dijual ya, sertifikasi komersialisasi ini dari satu tanaman GM Chroma. Kalau 20 miliar ini diaplikasikan di negara berkembang kan sangat mahal sekali, karena kita biasanya kan sering mendengar adanya ratifikasi gitu ya. Jadi hukum yang sudah terapkan di negara maju itu diratifikasi atau diterapkan, diadopsi ke negara berkembang. Nah, ini biasanya juga sekalian dengan biaya-biayanya. Nah, kalau segini dipakai di negara berkembang, terutama
terus sangat mahal, ya. Mahal itu karena salah satunya disebabkan adanya ketakutan yang tidak beralasan tadi, ketakutan yang mengkhawatirkan, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Padahal di tahun 2001 ini, ya, ada riset yang dilaksanakan selama 15 tahun melibatkan 81 proyek penelitian dan 400 ilmuwan itu melaporkan bahwa tanaman transgenik itu tidak menunjukkan adanya resiko-resiko tambahan bagi lingkungan dan kesehatan manusia, ya, di luar dari typical uncertainties of traditional. Jadi di luar apa yang muncul pada breeding umumnya gitu ya. Jadi kalau hasil silangan itu analisis dia akan memiliki sifat seperti ini, kemungkinan akan begini begitu, maka di GM crop dia menghasilkan ini yang sama dengan itu. Ya, karakter yang sama, ya. Jadi tidak ada yang kalau diklaim di sini dia tidak membahayakan lingkungan ataupun manusia. Nah, yang jadi masalah adalah tadi kalau seandainya biaya untuk rilis atau untuk mengeluarkan atau mensertifikasi secara komersil tadi akan layak untuk beredar di pasaran itu sangat tinggi, ini berbahaya. Karena kalau berbahaya, kenapa berbahaya? Karena akan terjadi monopoli. Monopoli bagi perusahaan yang memiliki modal. Jadi kalau toh misalnya tadi ada 20 juta dolar gitu kan, atau berapa sekitar 28 miliar gitu ya misalnya, 240 miliar gitu misalnya. Maka tidak ada yang bisa merilis produk-produk GM kecuali perusahaan yang sangat besar. Nah, perusahaan yang besar ini kalau dia merilis dan bisa menghasilkan sertifikat komersial tadi, maka dia akan memonopoli bahan pertanian tersebut, ya. Dan ini tentu akan menghancurkan atau tidak baik untuk petani. Ya seharusnya kalau tidak boleh semuanya gitu kan. Atau kalau boleh maka dipermudah dengan tentu dengan uji-uji yang sangat ketat. Jadi jangan boleh tapi harganya mahal. Lah kalau kayak gini, maka yang mampu hanya orang-orang yang punya duit dan ini berbahaya. Ya, tidak adil gitu ya, tidak adil. Oke. Norman Borlaug ini adalah orang yang mencetuskan revolusi hijau ya. Jadi universal organic farming. Jadi kalau misalnya seluruh dunia ini memproduksi organic farming atau bertani organik, maka dia hanya akan mampu untuk memberi makan sekitar 4 miliar orang. Padahal tadi di tahun 2050 nanti jumlahnya ada 9,5 miliar. Yang 5 miliar apa tidak makan gitu ya misalnya ya. Gitu. Nah, ini juga ada masalah yang lain dalam pertanian organik, misalnya ketika kita bertanam organik, maka kita membutuhkan tadi pupuk kandang. Nah, ketika pupuk kandang maka harus ada peternakan yang bisa kita panen pupuk kandangnya. Nah, untuk mencukupi ini berarti kita harus mencari harus membuat peternakan yang sangat luas. Peternakan yang sangat luas itu tidak tanpa resiko. Satu, kalau di sini disebutkan overgrazing. Overgrazing itu rumput habis gitu kan dimakan oleh ternak. Nah, itu akan mengganggu biodiversitas ya. Atau tadi misalnya dengan menggunakan nah itu kalau misalnya menghasilkan gas metan yang merusak ozon atau adanya NO2 ya. Karena dari kotorannya itu muncul gas-gas nitrit tadi ya, sehingga dia bisa menyebabkan efek rumah kaca. Meta-analisis dari 70 artikel atau 70 penelitian menunjukkan bahwa produk-produk organik tidak
sepenuhnya lebih baik untuk lingkungan. Nah, ini karena produk-produk sereal ya, sereal organik atau susu organik atau daging yang organik itu diproduksi akan memproduksi lebih banyak gas-gas rumah kaca ya, emisi gas rumah kaca per produk mereka dibandingkan yang normal yang kita produksi secara tanaman yang diproduksi tanpa organik. Ya, jadi kalau bisa ada segelas susu hasil dari pertanian organik ya, peternakannya organik gitu ya, atau semangkok nasi dari pertanian organik dengan semangkok nasi dari pertanian yang konvensional, itu efek rusaknya terhadap lingkungan berkaitan dengan emisi gas rumah kaca itu lebih banyak yang organik. Ya, belum lagi misalnya nanti kalau saya pernah baca atau dengar, ya, kalau misalnya sudah tidak ada ini kita membutuhkan pupuk hijau apa ya kita akan nyaponi lantai hutan untuk mengumpulkan kompos. Dan itu kan juga akan merusak hutan ya, misalnya seperti itu. It was established. Ini sudah diketahui secara pasti dari meta-analisis oleh Tuo Smisto ini. Itu per unit dari produk tanaman organik itu memproduksi lebih banyak nitrogen leaching atau nitrogen leaching itu pencucian nitrogen ya. Dan emisi nitrogen oksida tadi, NO2 tadi, amonia ya kan, dan eutrofikasi. Eutrofikasi itu tumbuhnya gulma-gulma air ya di danau, di air-air ya. Ya pokoknya biasanya kan adanya pencucian unsur fosfor atau nitrogen bisa juga. Dan asidifikasi. Jadi menyebabkan lingkungan menjadi lebih asam, tanahnya menjadi asam atau airnya menjadi asam dibandingkan dengan pertanian yang konvensional. Nah, ini fakta yang mungkin harus kita pertimbangkan lagi. Maka solusi yang mungkin atau yang tersedia untuk itu adalah mengikutkan si tanaman transgenik ini di dalam sistem pertanian organik karena memang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip organik. Dengan adanya tanaman transgenik kita akan mengurangi penggunaan input pestisida, penggunaan input pupuk kimia ke lingkungan ya. Seperti itu. Ini sebagai contoh di Amerika itu ada tren meningkatnya produksi tanaman transgenik dengan harga atau dengan besaran sekitar 150 miliar dolar dan dari situ dia menciptakan lingkungan yang lebih baik ya, lebih baik dengan menyimpan atau menghemat 584 juta kilogram pestisida di tahun 2014 saja. Jadi ketika mereka menanam tanaman transgenik, tahun 2014 itu ada sekitar 584 juta kilogram pestisida yang tidak terpakai. Ya. Dan mengurangi emisi CO2 sebanyak 27 juta kilogram. Ini ekuivalen dengan 12 juta mobil di jalanan untuk 1 tahun ya. Itu yang terjadi di Amerika. Nah, oleh karena itu mungkin kita sudah saatnya mulai membuka ya, tidak tidak tadi jangan jadikan ini kayak agama. Kalau agama itu kan basisnya keyakinan ya. Kalau keyakinan itu apa yang ada di Al-Qur'an ya, itu ya sudah jelas benar gitu. Walaupun mungkin kita tidak bisa membuktikan secara empiris ya. Nah, jangan meyakini ilmu di dunia itu seperti meyakini agama. Jadi kalau tadi ada tanaman transgenik, jangan yakini tanpa adanya bukti yang jelas ya. Tadi ada ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan itu seperti kita meyakini agama ya. Ya karena kan neraka kita belum pernah lihat, surga juga belum pernah lihat, kita hanya yakin saja ya. Dengan yakin itu kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Tapi kalau
di ilmu pengetahuan dunia ini atau konsekuensi-konsekuensi logis di dunia, maka jangan gunakan itu ya. Sertai dengan bukti empiris. Mungkin itu saja. Nah, ini uh, sangat hot ya. Jadi silahkan nanti berdiskusi dan coba yang kalau nggak, saya tidak memaksakan untuk semuanya setuju dengan prinsip dengan ini ya, apakah dengan tadi ya pertanyaan apakah tanaman transgenik boleh masuk atau disertifikasi sebagai tanaman organik ya atau produk organik. Kalau kalian memang belum bisa itu, coba baca ya sampai akhirnya nanti memutuskan oh iya atau oh tidak itu dengan kemantapan. Tapi jangan takut tanpa alasan ya. Hanya karena mendengar katanya seperti ini, katanya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.